Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan garis besar materi matematika peminatan kelas 11. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu nanti kalian bisa mempersiapkan apa yang harus dipelajari dan apa materi prasyarat yang harus dipelajari sebelum kita memasuki materi matematika peminatan kelas 11 ini. Oke, kita coba langsung lihat materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 11 ini. Nah, jadi materi matematika peminatan kelas 11 itu ada 4 bab ya di semester 1 dan semester 2 ya. Jadi materinya itu di semester 1 itu adalah ini yang pertama, persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri nanti yang dipelajari itu adalah satu. Nah, itu tentang persamaan trigonometri dasar. Bentuknya itu ada sin X ya. Sin X sama dengan sin alfa atau cos X sama dengan cos alfa dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, itu persamaan trigonometri bentuk dasar. Nah, lalu nanti ada juga persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan K ya. Lalu cos X sama dengan K dan tan X sama dengan K. Jadi ini beda ya dengan sebelumnya. Kalau ini kan sin X sama dengan sin alfa, kalau ini sin X sama dengan K. Nah, kalau sin X sama dengan K ini berarti kan K ini adalah sebuah konstanta. Nah, nanti seperti apa penyelesaiannya? Oke. Yang ketiga, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, ini saya jelaskan gambaran materi bab pertama ini, persamaan trigonometri ya. Jadi gambaran materinya seperti ini. Jadi misalkan kita ketahui bahwa sin 30 derajat itu kan sama dengan 1/2 ya. Nah, nanti di materi bab pertama ini seperti ini soalnya. Sin X sama dengan 1/2. Nah, jadi X-nya itu berapa? Supaya nanti menghasilkan sin X itu sama dengan setengah. Nah, jadi di materi ini kita akan mencari nilai X atau himpunan penyelesaiannya atau nilai penyelesaiannya. Nah, tentu kalau kita sudah ketahui seperti ini, maka X-nya adalah 30 derajat gitu. Nah, selain X sama dengan 30 derajat, ternyata ada lagi sin berapa yang hasilnya setengah, kayak gitu. Nah, itulah yang akan dipelajari di bab pertama ini. Jadi, ada beberapa cara. Yang tadi itu ada 3 cara ya. Ada yang bentuk dasar, ya. Ada yang bentuk dasar, terus ada yang bentuknya sin X sama dengan K, gitu, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Dan ada juga persamaan trigonometri bentuk kuadrat, gitu. Nah, nanti itu materinya seperti apa akan kita pelajari di kesempatan selanjutnya ya. Oke, materi kedua itu adalah trigonometri analitika. Nah, jadi masih seputar tentang trigonometri ya. Kalau di bab 2 ini yang akan dipelajari itu adalah yang pertama, jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, berarti kan ini ada beberapa kata yang kita bisa definisikan. Dua sudut. Berarti ada dua sudut trigonometri yang kita jumlahkan atau kita kurangi gitu. Nah, itu yang akan dipelajari. Nah, nanti seperti apa akan saya tunjukkan ya contohnya. Yang kedua, sudut rangkap atau sudut paruh. Sudut rangkap berarti sudutnya itu 2 kalinya dari sudut sebelumnya gitu, atau sudut ganda. Nah, sudut paruh berarti itu maksudnya itu setengahnya. Paruh itu kan setengah ya, gitu. Nah, yang ketiga, hasil kali dua fungsi trigonometri. Jadi ada dua fungsi trigonometri yang dikalikan nantinya. Nah, itu nanti seperti apa penyelesaiannya. Yang keempat, itu adalah jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Jadi ada dua fungsi trigonometri dijumlahkan atau dikurangi. Nah, jadi beda ya antara materi yang pertama ini sama yang keempat, beda. Kalau yang pertama ini kan dua sudut trigonometri. Kalau yang keempat itu adalah dua fungsi. Nah, nanti apa yang membedakannya? Oke, jadi seperti ini. Kalau bab 2 itu contohnya kayak gini. Jumlah dan selisih dua sudut. Misalkan sin 30 derajat ya sama dengan setengah. Kita dengan tepat bisa menentukan sin 30 derajat itu setengah. Bagaimana nantinya kalau sin 15 derajat gitu. Nah, ini berapa? Nah, maka di bab kedua ini kita bisa menentukan nilai sin 15 derajat ini tanpa menggunakan kalkulator.
Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan jumlah dan selisih dua sudut trigonometri, maka 15 derajat ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Sin 45 derajat dikurangi 30 derajat, gitu. Nah, nanti penyelesaiannya bukan sin 45 dikurang sin 30, bukan seperti itu. Tapi ada caranya lagi. Nah, seperti apa? Atau nantinya kita bisa selesaikan sin 15 derajat itu kita menggunakan sudut paruh. Sin setengah dari 30 derajat, ya kan? Sin 15 itu kan setengah dari 30. Nah, nanti kita juga bisa menyelesaikan pakai itu. Nah, atau nantinya menggunakan perkalian dua fungsi trigonometri dan jumlah selisih dua fungsi trigonometri. Nah, itu yang dipelajari di trigonometri analitika. Jadi kedua bab ini jelas materi prasyaratnya itu adalah trigonometri ya di kelas 10. Jadi kalian buka-buka lagi materinya, diingat lagi. Jadi materi trigonometri di kelas 10 itu kan ada nilai sudut ya. Nilai sudut trigonometrinya, nilai sudut istimewa. Terus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ada sindemi, kosami, tandesa. Nah, seperti itu tolong diingat lagi. Lalu ada juga identitas trigonometri. Nah, ada juga nilai sudut berelasi. Nah, silakan nanti dipelajari lagi, dibuka kembali materinya. Nah, supaya nanti kalian lebih memahami materi bab 1 dan bab 2 ini ya. Nah, ini materi semester 1. Hanya ada 2 bab ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat semester 2-nya. Oke, jadi materi semester 2 itu yang pertama adalah polinomial. Nah, polinomial itu disebut juga suku banyak. Suku banyak itu nantinya seperti ini. Jadi sudah pernah kalian pelajari tapi terbatas. Itu contohnya fungsi kuadrat, fungsi linier, persamaan kuadrat. Nah, itu contoh dari polinomial. Jadi artinya itu polinomial itu bentuk aljabar yang memuat variabel yang berpangkat. Pangkatnya itu bilangan bulat. Nah, jadi kan fungsi kuadrat ya. Jadi ada variabel di situ x kuadrat misalkan. Nah, x-nya itu ada pangkatnya. Nah, pangkatnya itu disebut dengan derajatnya gitu. Nah, itulah disebut salah satu contoh polinomial. Nantinya yang akan kita pelajari polinomial itu lebih dari pangkat 2. Nah, jadi ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, apa yang dipelajari di polinomial? Jadi, operasi pada polinomial. Jadi, operasinya itu berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian pada polinomial. Nah, kalau yang kedua, nilai polinomial. Jadi, ini nilai polinomial cukup mudah ya. Jadi, kalian tinggal mensubstitusikan nilai X-nya, misalkan seperti itu, ke fungsi polinomialnya. Maka kalian akan mendapatkan nilai polinomial. Nah, yang ketiga, pembagian polinomial. Nah, jadi tadi yang pertama itu kan operasi pada polinomial, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, pembagian polinomial materinya tersendiri. Kenapa? Karena pembagian polinomial itu ada cara khususnya sendiri. Ada 2 metode umum yang biasanya digunakan. Nah, itu pembagian polinomial. Oke, yang keempat ada teorema sisa dan kelima ada teorema faktor. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang pembagian polinomial, nanti ada materi teorema sisa sama teorema faktor. Nah, ini seperti apa? Nah, itu kita akan pelajari di semester 2 nanti. Oke, yang keenam persamaan polinomial. Berarti ini sama maksudnya seperti yang sudah kalian pelajari, itu ada persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ada beberapa teknik penyelesaiannya, masih ingat ya? Ada metode faktorisasi, ada rumus kuadrat sempurna, lalu rumus ABC, seperti itu. Nah, jadi contoh polinomial itu seperti ini. Ya, seperti yang kalian ketahui fungsi kuadrat, misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 4 kayak gitu. Nah, kalau diminta menentukan nilai polinomial, misalkan x-nya sama dengan 2, maka nanti kita masukkan f-nya 2 gitu. Maka ini sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 4. Nah, ini akan kita dapatkan nilainya polinomial. Seperti itu. Kalau operasi polinomial seperti ini contohnya. Misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Kalau gx-nya misalkan seperti ini. 5x ditambah 1. Maka kalau operasi pada polinomial, misalkan fx
ditambah GX. Nah, berarti ini sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 untuk Fx-nya, ditambah GX ditambah 5X tambah 1. Itu. Nah, maka kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis itu variabelnya berpangkat sama. Jadi ini X kuadrat kan sendiri ya. Dx kuadrat. Lalu ditambah 3X dengan 5X berarti 8X. 4 sama 1 sama-sama konstanta berarti 5. Nah, ini contoh dari operasi pada polinomial. Nanti ada juga pengurangan, perkalian, pembagiannya. Nah, teorema sisa, teorema faktor nanti kita pelajari setelah kita memahami pembagian polinomial. Oke. Nah, itu sekilas materi tentang polinomial ya. Oke. Jadi materi keempat itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini materinya tidak sama seperti yang kalian pelajari di SMP ya. Kalau di SMP itu kan kalian belajar tentang apa itu titik pusat gitu ya. Luas lingkaran, keliling lingkaran. Nah, lalu ada juga busur, tali busur, juring, luas juring, dan seterusnya itu. Tapi di SMA, di kelas 11, khususnya di matematika peminatan, yang akan dipelajari itu di materi lingkaran adalah, nah ini, persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran. Jadi maksudnya ini, ada sebuah koordinat kartesius, disajikan koordinat kartesius, maka nanti di dalamnya kita gambarkan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya itu apa? Berarti itu kita maksudnya menentukan fungsinya. Persamaan lingkarannya seperti apa dalam koordinat kartesius. Nah, di situ. Jadi persamaan lingkaran nanti ini berarti ada pusatnya ada di 0,0, ada pusatnya yang selain 0,0 seperti itu. Nah, nanti saya gambarkan materinya ya. Oke, nah ada kedudukan titik garis terhadap lingkaran. Jadi misalkan ada titik, ada garis terhadap lingkaran. Berarti nanti titik dengan lingkaran itu hubungannya seperti apa? Apakah titiknya berada di luar lingkaran, pada lingkaran, atau dalam lingkaran? Begitu juga dengan garis. Garis itu apakah memotong lingkaran, menyinggung lingkaran, atau tidak memotong lingkaran? Nah itu. Yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkaran ini sama nantinya adalah menentukan persamaan sebuah garis, bukan menentukan panjangnya seperti yang sudah dipelajari SMP ya. Tapi persamaan garisnya itu apa? Dalam bentuk aljabarnya seperti apa gitu. Nah, yang keempat, kedudukan dua lingkaran. Nah, kalau sebelumnya ada hubungan antara titik dan garis terhadap lingkaran, ternyata ada juga hubungan antara dua lingkaran. Apakah lingkaran itu saling menyinggung di luar, atau saling berpotongan, atau saling menyinggung di dalam, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya kayak gini ya. Nah, jadi materi lingkaran itu tadi saya jelaskan, disajikan sebuah koordinat kartesius ya. Ini sumbu Y, nah ini sumbu X, maka nanti lingkarannya misalkan seperti ini. Nah, kita akan menentukan persamaan lingkaran ini dalam bentuk aljabar seperti itu, atau sebuah persamaan. Nah, contoh misalkan ini 2,3 gitu ya. Maka nanti persamaan lingkarannya seperti apa? Misalkan seperti ini, X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan, misalkan ini kan pusat lingkaran 2,3. Jari-jarinya misalkan adalah 2. Nah, maka jari-jarinya itu adalah 2 kuadrat. Nah, ini contoh persamaan lingkaran. Nanti kita akan pelajari. Ini dari mana asalnya? Nah, itu yang akan dipelajari. Nah, tentunya materi prasyaratnya ini kalian harus pelajari definisi-definisi tentang lingkaran. Termasuk itu titik pusat itu apa maksudnya. Jari-jari itu apa. Lalu tali busur, juring, dan seterusnya seperti apa. Nah, itu yang harus diingat kembali ya. Nah, itulah gambaran materi matematika peminatan kelas 11. Jadi ada 4 bab seperti ini. Nah, ini ada yang saya blok merah, ada yang saya blok biru ya. Jadi ini maksudnya seperti ini. Jadi selama pandemi ini kita itu materinya dibatasi gitu. Jadi ini materi kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Jadi nanti kalau kalian mau cari buku, silakan cari buku revisi 2017 ya. Karena ada juga kurikulum 2013 itu materinya beda dengan materi yang sekarang. Ada juga kurikulum 2013 revisi tapi tahun 2016.
Nah, itu materinya hampir-hampir mirip ya. Nah, cari yang terbaru itu revisi 2017. Nah, ini materi sesuai kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ya. Nah, tapi selama pandemi yang wajib dipelajari itu hanya yang saya blok merah ini. Jadi persamaan trigonometri dan polinomial. Itu. Nah, jadi yang biru ini tidak wajib, tapi sangat disayangkan sekali seandainya kita tidak dipelajari gitu. Ya, jadi nanti tetap kalau ada waktu saya tetap ajarkan seperti itu. Nah, jadi nanti urutan materinya di semester 1, bab pertama kita akan mempelajari persamaan trigonometri, yang kedua trigonometri analitika. Nah, nanti semester 2-nya kita masuk dulu polinomial. Baru setelahnya itu lingkaran. Itu. Ya. Nah, itu urutan materinya. Nah, jadi harap dipersiapkan materi yang sudah saya berikan tadi, materi prasyaratnya kalian persiapkan supaya nantinya lebih memahami materi matematika peminatan kelas 11 ini. Oke, cukup sekian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.